Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'd. Salawat serta salam tidak lupa kita haturkan kepada Nabi besar kita, Nabi Muhammad SAW yang memimpin kita ke jalan yang benar, aman serta barokah. Baiklah, perkenalkan nama saya Ratna, NIM 1201601. Saya berasal dari kelas 3C Akuntansi Syariah. Tujuan saya membuat video ini untuk memenuhi mata kuliah Islamic Marketing dan Manajemen dengan materi ekuitas merek dalam Islam 1. Baiklah, di sini saya membacakan surah Asy-Syu'ara ayat 181 sampai 183 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Auful kaila wala takunu minal muqsirin. Wazinu bil qistasil mustaqim. Wala tabhasun nasa asya'ahum wala tasawfil aradi mufsidin. Yang artinya, sempurnakanlah takaran dan janganlah kamu termasuk orang-orang yang merugikan. Dan timbanglah dengan timbangan yang lurus, dan janganlah kamu merugikan manusia pada hak-haknya, dan janganlah kamu merajalela di muka bumi dengan membuat kerusakan. Kandungan dari surah tersebut, Su'aib berkata kepada mereka, yaitu orang-orang yang suka mengurangi takaran dan timbangan, sempurnakanlah takaran bagi manusia, takaran yang penuh bagi mereka, dan janganlah kalian mengurangi hak-hak manusia. Dan timbanglah dengan timbangan yang adil lagi lurus, dan janganlah kalian mengurangi hak manusia sedikit pun dalam takaran. Janganlah kalian melakukan berbagai macam kerusakan di muka bumi dengan perbuatan syirik, pembunuhan, perampasan, dan peneror manusia, serta melakukan perbuatan maksiat-maksiat. Orang-orang yang suka mengurangi takaran dan timbangan mengurangi hak manusia sedikit pun dalam takaran timbangan lainnya. Dan janganlah kalian melakukan berbagai macam kerusakan di bumi dan perbuatan syirik, pembunuhan, perampasan, peneroran manusia, serta melakukan perbuatan maksiat. Selanjutnya membacakan surah Al-Baqarah ayat 31 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Wa allama Adamal asma'a kullaha summa aradahum alal malaikati faqala ambi'uni bi asma'i haula'i in kuntum shadiqin. Yang artinya, dan dia mengajarkan kepada Adam nama-nama atau benda-benda seluruhnya. Kemudian mengemukakannya kepada para malaikat, lalu berfirman, sebutkanlah kepadaku nama benda-benda itu, jika kamu memang benar orang-orang yang benar. Kandungan dari surah tersebut, Allah mengajarkan kepadanya nama-nama segala sesuatu, kemudian mempertunjukkan objek-objek tertentu di hadapan para malaikat, sembari berfirman kepada mereka, beritahukanlah kepadaku nama-nama semua objek yang ada itu, jika kalian memang berkata benar, bahwa kalian lebih pantas untuk dijadikan khalifah di muka bumi daripada mereka. Selanjutnya membacakan surah Al-A'raf ayat 180 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Walillahil asma'ul husna fad'uhu biha wa zarullazina yulahiduna fi asma'ih sayujzauna ma kanu ya'malun. Yang artinya hanya milik Allah Asma'ul Husna. Maka bermohonlah kepadanya dengan menyebut Asma'ul Husna itu dan tinggalkanlah orang-orang yang menyimpan dari kebenaran dalam menyebut nama-namanya. Nanti mereka akan mendapat balasan terhadapnya apa yang telah mereka kerjakan. Kandungan dari surah tersebut, dan Allah memiliki nama-nama yang paling baik yang menunjukkan kesempurnaan keagungannya, dan tiap-tiap namanya adalah baik, maka mintalah kepadanya dengan nama-namanya.
apa yang kalian hendaki. Dan tinggalkanlah orang-orang yang melakukan perubahan dalam namanya dengan menambahi orang atau mengurangi menyelewengkannya, seperti dengan cara menamai dengannya sesuatu yang tidak pantas, seperti penamaan kaum musyrikin dengannya terhadap Tuhan-Tuhan mereka, atau diadakan untuknya makna yang tidak dihendaki Allah dan Rasul-Nya, karena mereka akan diberi balasan atas perbuatan-perbuatan buruk mereka yang mereka lakukan di dunia, seperti kekafiran kepada Allah dan penyelewengan terhadap nama-namanya serta mendustakan Rasul-Nya. Selanjutnya, surah Ad-Duha ayat 8-10 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Wa wajadaka ilan fa'aghna. Yang artinya, dan dia menepati sebagai orang yang kekurangan lalu dia memberikan kecukupan. Isi kandungan dari surat tersebut, yakni Allah mendapati miskin namun memiliki tanggungan keluarga yang banyak. Kemudian Allah menjadikan kaya dengan rezeki yang dia berikan kepadaku. Ayat 9, Wa ammal yatimal fala taqhar. Artinya, sebab itu terhadap anak yatim janganlah kamu berlaku sewenang-wenang. Kandungan dari ayat 9, jangan memperlakukan anak yatim dengan buruk. Jangan merasa tertekan karenanya dan jangan membentaknya, tapi muliakanlah. Berilah kemampuan semampumu dan perlakuannya, sebagaimana kau ingin anakmu diperlakukan serupa sepeninggalanmu, dan terhadap orang-orang yang meminta-minta. Maka janganlah kamu menghadirkan, yakni jangan sampai mengeluarkan kata-kata menolak permintaan orang yang seminta-minta berupa hadirnya dan perangi buruk. Ayat 10, Wa ammasa ila fala tanahar, yang artinya, dan terhadap orang yang diminta-minta, janganlah kamu menghadirkannya. Isi kandungan dari ayat 10, dan terhadap orang yang meminta bantuan dan sedekah, janganlah kamu mencacinya, namun berilah dia bantuan, atau tolaklah dia dengan lembut dan sopan. Selanjutnya membacakan surah Al-Ahzab ayat 21 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanatul liman kana yarjullaha wal yaumal akhira wa zakarallaha kasira. Yang artinya, sesungguhnya telah ada pada diri Rasulullah itu sendiri teladan yang baik bagimu, yaitu bagi orang yang menghadap rahmat Allah dan kedatangan dari kiamat, dan dia banyak menyebut Allah, dapatlah pahala berdakwah dan gratis buku. Kandungan dari surah Al-Ahzab ayat 21 ini, hai orang-orang beriman, sungguh Rasulullah adalah teladan yang baik bagi kalian dalam setiap perkataan, perbuatan, dan tindak tunduknya. Maka wajib meneladaninya bagi orang-orang yang beriman kepada Allah, yang mengharap pahala darinya dan takut dari azabnya, serta memperbanyak zikir dengan lisan dan hatinya. Selanjutnya membacakan surah Al-Mulk ayat 2 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Allazi kalakal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Yang artinya, yang menjadikan mati dan hidup supaya dia menguji kamu. Siapa di antara kamu yang lebih baik amalnya, dan dia maha perkasa lagi maha pengampun. Kandungan surat tersebut, salah satu tanda kekuasaan Allah adalah Dia yang menghidupkan dan mematikan. Kehidupan dan kematian merupakan bagian dari makhluknya. Dia memberi kehidupan bagi yang Dia hendaki dengan menghidupkan sesuatu yang sebelumnya mati, dan setelah itu mematikannya tanpa ada kehendak dari makhluk itu, karena kehendak menghidupkan dan mematikan hanyalah milik Allah. Selanjutnya membacakan surah
Anbiya ayat 105 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Walaqad katabna fiz zaburi mim ba'diz zikri annal arda yarisuha ibadiyas salihun, yang artinya, dan sungguh kami tulis di dalam Zabur sebelum kami tulis dalam Laum Mahfuz bahwasanya bumi ini dipusakai hamba-hambaku yang soleh. Si kandungan surat tersebut, dan sungguh kami tulis dalam kitab-kitab yang kami turunkan kepada Rasul setelah kami menulisnya dalam Laum Mahfuz bahwasanya bumi ini akan diwarisi oleh hamba-hamba Allah yang soleh dan taat kepadanya. Mereka itu umat Muhammad SAW. Terakhir membacakan surah An-Nal ayat 90 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha ya'muru bil adli wal ihsani wa ita'izil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'izukum la'allakum tazakkarun, yang artinya sesungguhnya Allah menyuruh kamu berlaku adil dan berbuat kebajikan, memberi kepada kaum kerabat, dan Allah melarang dari perbuatan keji, kemungkaran, dan permusuhan. Dia memberi pengajaran kepadamu agar kamu dapat mengambil pelajaran. Kandungan dari surat tersebut, sesungguhnya Allah memerintahkan hamba-hambanya di dalam Al-Quran ini untuk berbuat adil dan berlaku objektif terhadap haknya dengan mengesahkannya dan tidak mempersekutukannya, dan juga terhadap hak-hak hambanya dengan memberikan kepada orang yang berhak mendapatkannya, juga memerintahkan orang lain untuk berbuat baik terhadapnya dan beribadah kepadanya, menjalankan kewajiban-kewajiban sebagaimana yang disyariatkannya kepada sesama makhluk dalam ucapan-ucapan dan perbuatan-perbuatan, memerintahkan untuk memberi orang-orang yang masih memiliki hubungan kerabat sesuatu yang mewujudkan silaturahmi dan kebaikan bagi mereka, dan melarang dari setiap yang buruk, baik ucapan maupun perbuatan, dan semua yang diingkari dan tidak disukai oleh syariat seperti zalim kepada manusia dan menindas mereka. Dan melalui perintah dan larangan ini, Allah menasihati kalian dan mengingatkan dampaknya supaya kalian mengingat-ingat perintah-perintah Allah dan memperoleh manfaat darinya. Baiklah, telah selesai pada materi ekuitas merek dalam Islam 1. Mohon maaf jika ada kekurangan kata atau kekhilafan. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.